Rista, saya mau nanya beberapa hal yang poin yang sangat penting bagi umat Islam, dan karena kamu baru masuk Islam 4 hari, sekarang juga sebetulnya sedari tadi kita ada duduk di sini, udah qadar Allah dan Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Sekarang juga Allah melihat dan mengetahui, mengawasi, malaikat mencatat. Sebelum saya ajukan pertanyaan ini, saya mau ambil sumpah kamu. Coba kamu mengatakan. Ikutin saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya akan memberi keterangan dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan apa yang saya alami. Jika ada yang saya lebihkan atau kurangkan, maka saya akan siap menanggung dunia dan akhirat. Amin. Alhamdulillah. Oke, saya mau tanya yang mengenai hari Rabu. Apa yang terjadi hari Rabu ketika kamu pagi-pagi katanya kamu tahu ada MMI di luar, tapi kamu nggak yakin. Hari itu apa yang terjadi? Apa yang menjadi keberatan kamu di hari Rabu itu? Karena saya dengar kamu udah ada surat pernyataan, bikin pernyataan hari Selasa malam di Polsek. Jadi pada hari Rabu saat tepatnya Zuhur itu beberapa polisi datang ke rumah. Siapa aja namanya? Yang saya ingat ada Budi Amarta, Jonathan Jung, ada Abdul Rahman, dan masih banyak lagi. Cuma saya tahu itu aja karena mereka yang banyak ngobrol sama saya. Ya. Jam berapa itu? Sekitar jam 12. Tahunnya jam 12? Karena ada azan zuhur. Oke. Kamu ceritain aja silahkan. Ketika mereka hadir bagaimana? Ya, jadi saat itu ada beberapa polisi datang bilangnya mau mengklarifikasi soal ada pelaporan dari MMI mengenai adanya kasus penyekapan dan penganiayaan. Nah, di situ memang polisi datang tapi tidak langsung menemui saya. Menemui orang tua saya. Di situ pun bukannya langsung bertemu dengan saya, tapi polisi sudah diajak masuk ke rumah, malah berbicara dengan kedua orang tua saya di situ. Nah, tiba-tiba setelah beberapa lama saya kan berada di lantai 2, saya menunggu. Setelah itu orang tua saya naik dengan membawa kertas, isinya itu pernyataan itu yang membuat orang tua saya, mama saya, di situ menyatakan bahwa luka-luka yang ada pada badan saya ini bukan karena adanya pemukulan atau lain-lain, tapi karena saya berusaha untuk kabur. Memang pada saat itu saya kabur, tapi tidak semua luka itu pure karena kabur. Pada saat saya kabur itu memang terjadi saya gagal kabur, dan di situ saya ditahan, saya diseret-seret di situ bersama orang tua saya, keluarga saya juga menyeret saya untuk tetap masuk ke rumah. Tetangga juga ada yang ikut menarik saya untuk masuk ke dalam. Gitu. Saya udah teriak, udah menolak, tapi tetap nggak bisa. Nah, saat itu juga saya terjadi penguncian, dikunci di rumah. Nah, itu dia. Nah, saya baru sadar ada semua ini lecet-lecet, luka-luka saat saya berbersih diri di kamar mandi. Jadi mandi baru terasa, oh perih di sini, perih di sana, gitu. Jadi baru dilihat, oh di sini lukanya, gitu. Isi surat pernyataannya seperti itu, dan saya disuruh untuk menandatangani di situ. Nah, saya pikir surat pernyataan itu tidak semuanya benar, tapi juga di situ ada pemaksaan di mana saya harus menandatangani tanpa ada penyelesaian dari kasus masalah itu. Harusnya kalau saya menandatangani ada suatu solusinya apa, mungkin saya bisa orang tua masih menerima saya sebagai muslim atau apa. Ini nggak ada solusinya gitu. Siapa yang suruh tanda tangan? Ada di situ Budi Amarta tanda tangan, Pak Jonathan Jung juga tanda tangan, suruh tanda tangan saya gitu. Di situ kayak seperti negosiasi. Saya pikir untuk apa tanda tangan kalau misalkan menurut saya itu nggak kuat, untuk saya tuh nggak perlu gitu, nggak ada. Ya.
nggak guna. Lalu Gitu. apa yang dilakukan polisi Budi Amarta itu ketika ketemu kamu? Budi Amarta, kalau Pak Budi Amarta Tidak. hanya Bukan Budi Amarta, berarti Jonan Tanjung yang Oh, saya Jonah dengar. Tanjung. Pak Jonah Tanjung, jadi dia ke lantai 2, dia berbicara pada saya, kan dia mau saya untuk tanda tangan. Ya. Saya nggak mau tanda tangan, kemudian dia menjelaskan, sudah tanda tangan aja. Apa kamu mau papa mama saya, mau papa kamu masuk penjara? Tanpa saya buat pernyataan pun saya tidak akan setuju orang tua saya di penjara. Saya udah bilang seperti itu gitu. Nah kemudian terjadi perdebatan juga. Jonah Tanjung nanya ke saya, kamu kenapa sih mau masuk Islam? Goblok gitu. Nah, mau masuk Islam, di situ saya juga saya bilang aja, Pak ini keyakinan. Bapak mau tanya saya kenapa masuk Islam? Apa ya perbedaan antara Islam dan Nasrani? Saya bilang seperti itu. Nah Pak Jonah malah bilang perbedaannya di mana? Contoh hal kecilnya itu contohnya adalah babi. Nah dia langsung, oh babi. Kamu tahu Nabi Muhammad juga makan babi? Nah, di situ saya kaget, makan babi di mana? Ada surat dari apa? Di mana di Al-Quran? Ada di surat Al-Baqarah. Coba kamu lihat. Nah, saya juga bingung jadinya seperti apa. Karena itu juga saya nggak percaya gitu aja kan. Masa Nabi Muhammad makan babi? Babi itu kan diharamkan. Nah, dari situlah seperti dia tidak bersifat netral, dia lebih ke agamanya sendiri. Saya yakin itu Pak Jonah masih beragama adalah Nasrani, dan dia juga berbicara juga jangan goblok-goblok ke saya gitu. Goblok-goblok gimana dia? Menggoblok-goblokkan saya, kamu kok milih agama kayak gitu. Gitu. Kamu tahu nggak kalau misalkan agama yang kamu diajarkan itu nggak benar. Jangan sampai kamu yang diterima adalah jalan sesat. Ya dia bilang tentang ulama, tentang Hani, tentang Abu Jibril. Nah iya, jadi waktu itu kamu tahu nggak Hani itu dibilangnya adalah Abu Jibril. Pengikutnya. Jadi ngapain aja? seperti merekrut orang-orang untuk masuk ke organisasi gitu. Organisasi seperti organisasi teroris, ngebom mereka. Kamu tahu kan itu semua katanya. Ya saya memang tahu kalau misalkan ada kasus bom, cuman jangan membawa agama seperti itu, jangan membawa juga orang, itu kan adalah fitnah gitu. Saya sendiri pun sama Kohani nggak pernah membahas soal bom juga, tidak pernah. Untuk melawan orang tua juga tidak pernah. Ini kenapa dia menjudge orang itu seperti itu dan membawa agama-agama lain. Ya. Itu yang saya tidak suka. Dan dia pernah ngancem, dia bilang ada mualaf yang dia murtadkan di mana Ya. itu. Karena di situ dia menekankan lagi, jadi saya harus berhati-hati katanya, karena sebelumnya ada juga nih kasus seperti saya ini, katanya seperti itu. Jadi ada pemuda juga di Gangwaru, dia bilang Gangwaru Pamulang, katanya juga direkrut, sama kasusnya seperti saya ini, ya, dia bilang kayak gitu, hanya sebatas seperti itu. Dari pertanyaan terakhir adalah, benarkah kamu pernah ke Polsek Pamulang membuat surat perjanjian dengan ibu bapak dan warga? Tidak, saat tanggal hari Rabu itu hanya sampai Isya itu polisi sudah tidak ada dan saya tidak keluar, tidak kemana-mana. Saya bersama dengan Bapak Iskandar, tetangga saya. Di situ saya sholat Isya, Maghrib dan sholat Maghrib dan Isya. Dan sebelumnya ada satu lagi kok. Asar. Nah saya Asar, Isya, Maghrib itu saya di sana. Jadi sekitar jam 4-an saya udah selesai, nggak ada polisi. Udah saya tanda tangan saya pun ngasal karena saya merasa ini nggak penting. Tanda tangannya nggak sesuai dengan KTP tidak ya? sesuai dengan KTP. Lalu hari Kamis, atas undangan siapa polisi ini Jonah Tanjung datang bawa misionaris? Namanya siapa? Nah, jadi saya pulang kantor sampai di rumah Isya. Kemudian saya makan. Di situ tiba-tiba ada Pak polisi Jonah Tanjung itu datang lagi dengan membawa seorang ibu-ibu. Ternyata dia itu misionaris. Di situ saya tadinya nggak mau berbicara. Namanya siapa namanya? Ibu Teresia. Orangnya tua, muda? Nggak terlalu tua, nggak terlalu muda. Di misionaris katanya gitu, mau bicara dengan saya. Saya bingung, saya pikir untuk apa berbicara dengan saya gitu kan. Ya daripada saya kenal lagi orang tua marah, saya juga ngobrol aja sama misionaris ini. Jadi misionaris itu juga sama, tidak bersifat netral. Dia hanya bilang
Dia hanya ingin saya supaya tidak memilih agama yang salah, tidak salah jalan. Kemudian saya pikir, apakah Islam adalah salah jalan? Dari dia berbicara seperti itu kan berarti menyatakan kalau Islam itu adalah ajaran yang salah, ajaran yang tidak benar, seperti itu. Baik, jadi polisi ini bukan keperluan dinas, tapi sebagai polisi dia justru tidak mendamaikan antara kamu dan orang tua, tidak menyelamatkan kamu pergi dari rumah, malah dia menista Islam, ngata-ngatain kamu, menekan kamu. Alhamdulillah kalau gitu ini direkam, akan kita publikasikan insya Allah sesuai dengan pernyataannya Kapolsek siap dipublikasikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah meridhoi dan memudahkan jalannya Modesta ke depan, dimatikan dalam Islam dan husnul khotimah. Siap mati? Ya, alhamdulillah. Desta, ada yang mau disampaikan untuk terakhir kalinya? Ya, saya hanya ingin menekankan lagi kepada orang-orang yang berpikir saya masuk Islam itu karena kerasukan setan. Siapa yang bilang itu? Yang polisi itu. Namanya? Juana Tanjung. Ya. Yang memegang-megang kepala saya, dibilang saya adalah masuk Islam karena tidak sadar, karena labil, karena kerasukan setan, karena hasutan-hasutan dari orang-orang di luar, hasutan-hasutan buruk, ajaran-ajaran buruk, itu tidak benar. Semua ini adalah keyakinan dari hati saya untuk masuk Islam. Semua ajaran-ajaran yang saya terima adalah sadar, dan saya merasa ajaran-ajaran saya terima ini adalah ajaran-ajaran yang berasal dari Allah juga, ajaran-ajaran yang baik. Semua yang teman-teman berikan, teman-teman contohkan, yang diajarkan ke saya itu adalah baik semua. Tidak ada yang hasutan atau ajaran-ajaran sesat, itu salah besar. Tidak ada setan-setan juga, itu bukan kerasukan setan. Masa mau pilih agama itu kerasukan setan, itu tidak benar, salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niki, umur saya 23 tahun. Saya berasal dari Batam. Dan alasan saya masuk Islam itu sebenarnya udah dari SMP sebenarnya, karena di lingkungan itu lebih banyak orang-orang muslimnya. Jadi itu saya mulai ngelihat teman-teman saya. Terus itu di SMA kelas 2 atau kelas 3 gitu, saya mimpi di suatu ruangan, terus rame sekali, ada kiai pakai sorban warna putih, semuanya pakai baju warna putih. Terus saya dipakein mukena warna putih. Saya baring, terus kepala saya dipegang sama kiainya. Terus tuh itu kayaknya kayak di ruqyah gitu. Kalau seandainya kebetulan itu mungkin hanya sekali dimimpikan, tapi ini 2-3 hari berturut-turut. Jadi setelah itu besoknya saya masuk ke sekolah, saya tanya sama guru agama. Saya bilang, "Pak, saya mimpi ini." Terus kata beliau, itu tanda-tanda Niki, katanya kayak gitu. Tanda-tanda maksudnya apa? Nggak semua orang Islam yang bisa mimpi seperti yang kamu mimpiin, katanya kayak gitu. Terus tuh coba bawa doa, katanya, pelajari lagi seperti apa Islam itu, katanya gitu. Terus akhirnya sebenarnya saya udah mau masuk Islam dari SMA, tapi karena saya berpikir kan kalau di Batak itu orang tua harus menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya, pokoknya sampai tamat, baru tanggung jawab orang tua itu selesai kan. Jadi saya masih mikir, oh berarti masih ada tanggung jawab orang tua, jadi saya harus ikut dulu apa yang harus orang tua saya bilangin gitu. Jadi setelah tamat SMA saya pikir saya udah kerja kan, ternyata dimasukin ke kuliah. Jadi saya masih tahan. Jadi setiap minggunya saya harus nyiapin banyak alasan untuk supaya saya nggak ke gereja. Jadi lama-lama saya mikir, loh kok ini kayaknya ngebohongin diri sendiri gitu loh, mau sampai kapan seperti ini gitu. Sampainya saya tahan sampai lulus kuliah. Setelah lulus kuliah baru terjadi debat sama orang tua. Pada saat itu orang tua itu debat, dia bilang, kan saya banyak jilbab di rumah, kayak koleksi jilbab. Jadi orang tua bilang, mama yang bilang, itu jilbab siapa itu di rumah kok banyak banget gitu. Saya pertama nggak ngaku karena waktu itu posisinya saya itu baru mau cari kerja, ijazah belum keluar, jadi belum ada pegangan. Jadi abis itu udah selesai seperti itu, orang tua bilang, kamu kalau seandainya masuk Islam, kamu nggak saya anggap anak kami lagi, katanya kayak gitu. Terus dengar ucapan saya, kalau kamu masuk Islam semua keluarga besar perang, dia bilang kayak gitu. Nah setelah itu saya masih tahan sampai akhirnya
saya ketemu sama teman saya yang dulunya pernah deket juga. Jadi tuh dia duluan yang jadi mualaf. Jadi saya tanya, saya cerita gini-gini, orang tua bilang nggak mau ngakuin saya lagi, akan ada perang di keluarga. Terus dia bilang, oh ya udah, saya kenalin sama ini. Kemarin saya juga ditanganin sama beliau gitu kan. Terus tuh pertama masih mikir, kayak kurang percaya lah gitu mau masuk, mau kayak buat keputusan itu. Akhirnya dia bilang, apa yang kurang kamu percaya tentang Islam, katanya gitu. Terus dialog sama dia, terus dia bilang coba nonton itu Zakir Naik tuh. Dokter Zakir Naik, katanya gitu. Terus saya lihat di YouTube, ternyata benar semuanya itu masuk akal gitu. Jadi saya sebenarnya waktu nonton Dokter Zakir Naik itu awalnya nggak percaya, tapi setelah dia mengeluarkan ayat-ayat yang ada di Alkitab itu sama ya seperti yang diucapkan, itu baru saya percaya. Jadi tuh akhirnya saya minta tolong sama dia, saya harus keluar nih dari rumah gitu sebelum terjadi seperti yang kejadiannya dia gitu. Jadi tuh oh ya udah nggak apa-apa, akhirnya dibawa dia ketemu sama Kohani, habis itu di sana disyahadatkan di Masjid Darussalam. Sudah berapa lama masuk Islam? Baru 2 minggu, 2 mingguan. Usia sekarang berapa? 23. Lalu apa perasaannya setelah masuk Islam? Perasaannya lega kan, karena selama ini bohong terus sama orang tua, nutupin banyak hal soal keyakinan sendiri. Sekarang udah kayak lepas aja, kita mau ngapain aja, mau sholat juga udah bebas, nggak harus sembunyi gitu. Pokoknya udah damai, udah tenang, semuanya dimudahin sama Allah. Aduh, Dia sangat susah mengucapin kalimat syahadat, dan gara-gara syahadat inilah dia dibuang dari keluarganya, diserang 3 gereja, dibuang dari lingkungannya, hanya karena pengen pakai jilbab dan masuk Islam, dan orang cacat. Dan di Facebooknya sampai hari diserang terus dia. Demi dia pakai baju syar'i, dia pengen gitu. Jadi ya alhamdulillah, inilah mualaf-mualaf yang memang masa depan Islamnya harus dibina. Dan Sudah berapa lama masuk Islam beliau? Tapi kita 3 minggu, Niki 2 minggu, ini 4 hari. Mudah-mudahan istiqomah bisa menunjukkan apa itu Islam dan jadi manusia yang bermanfaat buat orang lain, yang pasti itu.